Oke, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di journey yang baru dalam perjalanan rohani kita. Seperti dikatakan minggu yang lalu kita baru saja mengadakan sebuah acara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Dan saya percaya kita sudah menikmati berkat untuk itu sepanjang kita terus menjaga hati kita. Ya. The glory of the Lord endures forever. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu saja dan Tuhan yang dimuliakan di atas semuanya. Oke, 2 minggu yang lalu saya bicara tentang 20 tahun. Ya. Dan minggu yang lalu kita merayakannya. Dan ini seminggu setelah 20 tahun. Izinkan saya memilih topik perjalanan baru. Ya. Perjalanan baru after 20 years. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin pertanyaan yang boleh kita jawab adalah what next in our new journey, in the new decade, ya, untuk kita sebagai gereja terus bertumbuh. Saya percaya bahwa kepercayaan Tuhan tidak berhenti kepada 20 tahun perjalanan pelayanan. Itu baru trial, saya berani katakan seperti itu. Sejauh mana kita gereja dapat hidup dalam kemuliaan Tuhan dan hanya memuliakan Tuhan atas semua kepercayaan Tuhan di hidup kita. Mari kita rawat kepercayaan Tuhan itu supaya kita boleh terus bertumbuh dalam kepercayaan Tuhan untuk sebisa mungkin Tuhan memberkati dan Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan kita menjadi bagian dari penuaian global, penuaian besar di akhir zaman. Kita terus berdoa dan para tim pendoa terus berdoa. Biar kita menjadi gereja yang dimana lawatan Tuhan terjadi dan gereja yang menjadi epicentrum dari sebuah kegerakan rohani. Itu kerinduan kita. Oke. Mari saudara, saya ingin kita mengawali Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-13. 2 minggu yang lalu kita bicara makna 20 tahun. 20 tahun adalah kita bicara tentang berkat yang komplit. Yakub tinggal di rumah Laban. 16 tahun dia bekerja mendapatkan Lea, mendapatkan Rahel. Kemudian 4 tahun dia harus bekerja untuk mendapatkan kambing domba. Berkat yang komplit, keluarga dan bisnis. Komplit. Di tahun yang ke-20, Kejadian pasal 31 ayat 13 kita baca. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Di tahun yang ke-20. Kita tidak sedang bicara titik ketika kita menikmati berkat yang komplit. Tapi ketika kita mengalami berkat yang komplit, maka Tuhan perintahkan kepada Yakub, pergilah ke negeri dan pulanglah ke negeri di mana sanak keluargamu atau sanak saudaramu tinggal. Ini menjadi pesan penting buat kita gereja Tuhan supaya kita tidak berhenti di titik 20 tahun dalam kepercayaan Tuhan dengan berkat yang komplit, dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Mungkin bahasa sederhananya, jangan puas di titik hari ini. Amin. Haleluya. Jangan puas di titik hari ini. Karena berkat Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Masih ada tahun-tahun ke depan yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita jalani dengan iman. Masih ada kepercayaan Tuhan. Ada perintah Tuhan kepada Yakub di titik tahun yang ke-20. Tuhan perintahkan, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tempat di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku. Wow. Tuhan mengingatkan Yakub kepada apa yang pernah dia nasarkan kepada Tuhan. Saudara,
Saya akan banyak menyebutkan ayat tapi saudara baca sendiri. Ya nggak apa-apa, sambil yang PowerPoint bisa jalan ya. Kejadian pasal yang ke-28, saudara bisa membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Saudara bisa baca sendiri ya. Di mana Yakub pada waktu itu ketika dia lari dari Esau, dia sampai di Betel, dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan ada kekaguman besar dari Yakub pada saat itu dan dia berkata, wow, Tuhan ada di tempat ini. Kemudian dia membangun tugu, dia urapi dan dia buat janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau pimpin aku pulang ke negeri sanak keluargaku, maka aku akan. Dia membuat sebuah komitmen kepada Tuhan. Saudara baca sendiri. Nah, di titik ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah, berkat yang komplit, keluarga sudah punya, properti sudah punya, Tuhan bilang kamu kembali. Kembali mana? Kembali ke Betel. Di Betel ada pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan Tuhan ingin ingatkan kepada Yakub supaya hati-hati, supaya di titik kamu diberkati kau tetap ingat dari mana kamu datang. Di titik sukses pelayanan 20 tahun GPD berdiri, kita tetap ingat dari mana gereja ini lahir. Gereja ini lahir dari pengalaman, dari komitmen dan kesetiaan doa yang kita bangun dari awal. Tuhan bilang kembali ke pengalaman itu, apa yang pernah kau buat janji sama Tuhan. Buat itu, lakukan itu. Nah saudara bisa ikuti pembacaan itu saudara. Saya lompat di dalam pembacaan pasal 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ini perkataan Yakub kepada Laban. Maaf, tadi saya katakan 16 tahun, 14 tahun ya. Ya 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, baru 6 tahun. Ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lanjut, ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perhatikan baik. Itu yang kemudian Tuhan katakan setelah 20 tahun, 7 tahun pertama dia dapat Lea, 7 tahun kedua dia dapat Rahel, 6 tahun kemudian dia dapat berkat properti. Dan di titik itu ada satu pengakuan dari Yakub. Yakub bilang, kalau bukan Tuhan yang menyertai. Saya sebagai gembala GPD Brisbane mau berkata kepada kita semua untuk menaikkan syukur dan pernyataan iman ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memulai dan menyertai pelayanan ini, maka mustahil kita ada di titik kita hari ini. Mustahil kita ada di titik kita hari ini. Karena kemurahan dan penyertaan Tuhanlah, maka semua pengalaman selama 20 tahun jerih lelah, pengorbanan pelayanan dari semua tim pelayan, Allah menilik itu. Dan di usia yang ke-20 pelayanan, Tuhan sudah memberkati. Amin. Halo? Tuhan sudah memberkati, katakan amin. Dan dia akan terus memberkati kita. Dia akan terus memberkati kita. Dan di titik itu Tuhan tidak mau kita berhenti pada pengalaman berkat yang komplit. Tidak. Tuhan mau supaya berkat yang kita terima tidak membuat kita lupa akan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang di titikmu hari ini kau harus kembali ke Betel. Kembali ke Betel. Itu pengalaman besar. Untuk memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani itu mudah bagi Tuhan. Tapi untuk mengingatkan kita tinggal di dalam berkat-berkat rohani, itu sebuah perjuangan baru. Ini yang saya sebut perjalanan baru. Ini era baru. The new journey. Di dekade yang baru yang akan kita jalani. Yakub mengakui itu karena
Tuhan yang sudah, dia katakan bahwa dia berjerih lelah. Tapi Tuhan yang membuat, Tuhan yang memperhatikan apa yang dia kerjakan. Tuhan perhatikan, Tuhan buat berhasil. Ini yang istimewa. Makanya saya berulang kali katakan di Hope kemarin, saya katakan kemuliaan adalah milik Tuhan. Tamu-tamu yang hadir, mereka senang, mereka bangga, ya, dan mereka memberikan banyak pujian, komplimen. Dan kami bercerita tentang saudara, bercerita tentang pelayan kepada tamu-tamu. Ketika pikiran hati ini mulai sombong, saya berkata sama Tuhan, ampuni. Layak mungkin untuk menyombongkan diri karena mengalami. Tapi saya tidak mau mencuri kemuliaan itu dan saya mau itu juga ada dalam hati jemaat Tuhan. Supaya kita tidak dengan mudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab masih ada perjalanan baru yang harus kita alami. Sebab tujuan Tuhan buat gereja, buat kita, buat setiap individu. Tidak sekedar buat kita sukses, no. Tapi ada era baru, ada perjalanan baru. Tahun yang ke-20 berjalan dalam pengalaman baru. Pulanglah, kembali ke Betel, pulang ke negeri di mana sanak keluargamu tinggal. Itu perintah Tuhan. Dan perhatikan dalam perjalanan itu. Waktu Yakub meninggalkan Laban, dia meninggalkan Laban diam-diam. Karena dia sense ada suasana yang tidak mendatangkan damai. Dan itu memunculkan suasana yang cukup kritis dalam hubungan antara Laban mertua dan Yakub sebagai anak mantu. Lalu kemudian Laban mengejar Yakub dan mereka ketemu. Saudara bisa baca sendiri itu, ya. Tapi saya ingin kita baca ayat 49 Kejadian 31 dan juga Mispa sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Laban lagi marah nih. Yakub tinggalkan Laban, bawa anak-anak cucu dari Laban, diam-diam. Jadi ada suasana yang tidak sehat di situ. Tapi apa yang Tuhan buat? Dalam perjalanan baru untuk pergi ke Betel, apa yang Tuhan buat pertama kali? Pengalaman pertama dalam perjalanan menuju ke Betel adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Jangan sampai kita merasa bahwa titik pencapaian 20 tahun pelayanan itu membuat kita puas lupa diri bahwa masih ada sisa-sisa dari karakter hidup kita yang harus dibereskan sama Tuhan. Dibereskan sama Tuhan. Dan Yakub pun harus terus dipulihkan. Ini bukan tentang dia seorang pekerja keras saja dan Tuhan memberkati usahanya, bukan. Tapi Yakub harus dibentuk oleh Tuhan. Dan perjalanan pengalaman di perjalanan yang baru, apa yang Tuhan buat? Harus ada rekonsiliasi. Banyak orang merasa dia sudah sukses, sudah diberkati, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Pada bagian ini spesifik banget. Hubungan antara anak mantu dan mertua. Saudara, di setiap budaya manapun, yang paling sensitif itu hubungan antara mertua dan anak mantu. Ya. Apalagi yang paling sensitif adalah hubungan, tentu tidak semua, hubungan antara orang tua dan anak mantu perempuan. Jangan tersinggung dulu. Jangan tersinggung dulu. Kalau ada kesesuaian, Anda harus belajar. Dan banyak orang Kristen yang terjebak pada persoalan seperti itu, tapi memandangnya sebagai hal yang biasa. Ada sakit hati, ada kepahitan, diberkati, tapi ada kepahitan yang tidak pernah diselesaikan. Sehingga untuk dia sampai ke Betel dengan kepercayaan yang baru, apa yang Tuhan buat sekali lagi? Untuk kembali ke Betel, maka Tuhan harus pulihkan hubungan yang rusak. Antara mertua dan anak mantu. Harus dipulihkan. Itu berkat baru dalam perjalanan. Dan kita akan lihat perjalanan Yakub sampai kemudian
dia tiba di Betel. Pasal 32, setelah terjadi rekonsiliasi antara Laban dan Yakub, pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara, ingat Tuhan punya rencana yang sangat proporsional, clear. Tuhan punya tujuan. Tapi untuk kita berjalan dalam tujuan Tuhan, Tuhan ingin memastikan segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita dapat berjalan maju di jalan Tuhan, itu harus dibereskan dulu sama Tuhan. Ada pengalaman perjumpaan antara Yakub dan Tuhan di Mahanaim. Untuk mengalami Mahanaim, di mana Tuhan berjumpa atau Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ada yang harus dibereskan. Ada yang harus dibereskan. Ingat, 20 tahun kepercayaan berkat yang komplit. Tapi itu baru bicara tentang berkat-berkat jasmani. Keluarga yang diberkati, propertis yang lengkap, yang komplit. Tapi pada dekade yang baru, kita akan bicara tentang berkat-berkat rohani. Kita akan bicara berkat rohani. Dan Tuhan mempersiapkan perjumpaan di Mahanaim. Mahanaim adalah pengalaman dalam kekudusan, di mana Tuhan menyatakan dirinya ada malaikat-malaikat Tuhan. Dan Yakub berjumpa dengan mereka dalam pertemuan kudus. Dan saya percaya, kalau Yakub masih ada kepahitan, masih ada yang belum beres, maka tidak ada pengalaman Mahanaim. Tidak ada pengalaman Mahanaim. Dan Tuhan harus membawa Yakub untuk mengalami ini pada perjalanan baru setelah 20 tahun. Tuhan harus bawa. Tuhan harus bawa. Itu pengalaman baru. Mahanaim. Mahanaim, kalau kita lihat di dalam kisah 2 Samuel pasal 17, saudara, di sana ada peristiwa Absalom dan bapaknya Daud itu bertengkar. Bahkan Absalom hendak membunuh bapaknya Daud. Sehingga Daud harus lari. Dan di mana Daud lari? Dia lari mengungsi kemana? Ke Mahanaim. Kenapa? Karena di Mahanaim adalah tempat kudus perjumpaan dengan Tuhan. Di Mahanaim adalah titik ketika Yakub dipulihkan. Dia datang ke Mahanaim, tempat yang kudus. Ketika Daud dikejar oleh Absalom, dia datang ke Mahanaim. Kenapa? Di Mahanaim adalah tempat yang kudus, tempat Allah hadir, menyatakan diri, di mana konflik, di mana kepahitan itu dilepaskan oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan. Pengalaman Mahanaim ada pengalaman di mana kita pun sebagai gereja Tuhan harus bertumbuh untuk menikmati pengalaman itu. Saudara, sebagai gereja tentu saya kalau berdoa begitu, Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi komunitas yang besar dan banyak. Tentu dong, kita punya kerinduan. Saya selalu katakan, kalau mau ditanya siapa yang paling mau gereja ini punya jemaat yang banyak, pasti gembalanya. Tapi Tuhan menegur kita, bukan itu tujuan utamanya. Ukuran berkat dari GPD Brisbane bukan berhenti kepada suksesmu hari ini. Bukan berhenti kepada apa dan berapa banyak yang sudah engkau punya hari ini. Puji Tuhan, jemaat Brisbane diberkati luar biasa. Anda adalah anak-anak student, para student khususnya yang punya prestasi yang bagus, para profesional yang punya posisi yang bagus, dan berkat-berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan. Tapi itu bukan tujuan akhir dari Tuhan. Sebab GPD Brisbane harus bertumbuh kepada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati ini harus beres.
Hati ini harus setiap kepahitan itu harus dicabut dulu, dibereskan. Kepahitan di dalam keluarga harus dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Pelan-pelan proses itu terjadi dalam waktu Tuhan. Setiap orang ada prosesnya. Ini pun Mahanaim bukan menjadi tempat terakhir untuk Yakub dipulihkan sempurna, enggak. Saudara baca terus di pasal 32, ternyata setelah pengalaman Mahanaim, ya, Yakub, ingat, Yakub masih ada rasa ketakutan. Masih ada rasa takut. Karena dia harus pulang ke negeri di mana sanak saudaranya. Dan di sana ada Esau. Ada Esau di sana. Esau adalah kakaknya yang 2 kali dia tipu. 2 kali dia tipu. Dia tipu dengan apa saudara? Dengan semangkuk kacang merah. Dia ambil hak kesulungannya. Dan tipuan kedua, berkat anak sulung dia ambil lagi. Dan berkonspirasi lagi sama mamanya. Nah, itu bayang-bayang ketakutan. Orang kalau memang pernah buat salah, dia pasti ketakutan. Benar apa betul? Dan itu harus diproses Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita gereja sedang diproses oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Belum langsung menjadi sempurna. Kalau kita diproses sudah langsung jadi sempurna, kita siap pulang ke rumah Bapa di sorga. Kesempurnaan kita sebagai manusia, karena kita masih terus diubahkan oleh Tuhan selama kita tinggal di dunia. Kalau semuanya udah beres, sudah selesai, udah sampai jumpa di Yerusalem baru. Jadi ada proses yang harus kita jalani. Ayat 7, Kejadian pasal 32, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesaat. Dibayangkan ketakutan ini sampai belum terjadi, tapi pikirannya menyiksa dirinya. Alkitab membahasakan sesak hati. Sesak hati. Lalu saudaraku yang kasih, dia buat rencana. Gimana caranya ya? Supaya Esau itu enggak marah dan membunuh saya. Dia mulai buat pertimbangan, dia buat strategi gimana caranya supaya dia terhindar dari kemarahan Esau. Saudara, hanya 3, sekian persen dari apa yang kita takutkan, yang kita pikir akan terjadi, itu benar-benar jadi kenyataan. Tapi kebanyakan dari manusia sudah terhukum dan terintimidasi terlebih dahulu dengan apa yang dia pikirkan. Makanya Tuhan harus pulihkan menjadi pribadi yang terus dikuduskan. Karena kalau kita hanya berhenti kepada tercapainya berkat di titik yang ke-20, berkat yang komplit itu, kita bisa jatuh. Makanya di perjalanan baru setelah 20 tahun, Tuhan harus pulihkan hidup kita. Pulihkan. Supaya kita menjadi pribadi yang hatinya dibereskan oleh Tuhan, layak terus menikmati berkat Tuhan, dan tidak terintimidasi. Saudara dengar baik, di gereja banyak orang, saya berani bilang begitu, banyak orang Kristen, sukses, berkat banyak, tapi hidupnya penuh dengan intimidasi. Dan intimidasi itu datang dari pikiran, datang dari apa yang dia rasa, belum terjadi atau tidak akan terjadi, tapi dia tanam itu, nanti bagaimana? Nanti ketakutan yang dia bawa terus. Nah, Tuhan tidak mau Yakub tiba di battle dengan pikiran seperti itu. Tuhan mau memberkati kita tidak hanya dengan berkat jasmani, tapi Tuhan mau kita sampai di battle dengan pengalaman spiritual yang baru. Pengalaman spiritual yang baru.
Nah, perhatikan baik. Di pasal 32, ketika Yakub merasa takut, di ayat yang ke-9, ada doa dari Yakub. Tuhan, bukankah Engkau berjanji? Kita baca. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberang sungai Yordani. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dia sadar dia dulu gak punya apa-apa. Tapi sekarang dia sudah diberkati Tuhan. Ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunan sebagai pasir di laut yang karena banyak yang tidak dapat dihitung. Yakub takut jangan-jangan Esau hendak membunuhnya. Tapi Yakub juga berdoa. Yakub juga berdoa, Tuhan, tolong, sebab bukankah Tuhan sudah berjanji akan menyertai aku? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak. Allah yang berjanji akan memberkati keturunanku. Itu doa. Yang kemudian kita nanti temukan di dalam pasal berikutnya. Tuhan menjawab doa. Yakub kemudian dipulih, kita akan lihat nanti. Tapi Tuhan menjawab, Yakub dipulihkan dengan Esau bukan karena strategi yang dia buat, bukan. Tapi Tuhan menjawab doanya. Dia mengakui Tuhan. Jadi Tuhan sedemikian mengajar Yakub untuk mengerti bahwa bukan karena dia hebat. Bukan karena dia sudah kaya dan pintar. Bukan itu yang buat dia merasa. Tapi doanya. Tuhan mendidik kita. Supaya kita jangan terperangkap kepada mengandalkan pengalaman berkat. Terperangkap dengan pikiran, aku kan sudah punya semuanya. Sehingga kita bergantung kepada apa yang kita punya atau yang kita tahu. Tuhan didik Yakub. Dan Tuhan mau supaya dia sadar bahwa waktu Tuhan menjawab bukan karena strateginya yang terbaik, tapi karena doanya didengar oleh Tuhan. Tapi sebelumnya, perhatikan baik. Yang pertama, kita sudah lihat di dalam perjalanan baru ada berkat rekonsiliasi. Berkat rohani nih, berkat rohani. Dan hal yang lain di dalam pasal 32, kita lihat, saudara baca mulai ayat yang ke-24. Ada identitas baru. Identitas baru, baca. Ada pengalaman Peniel di sana. Di mana Yakub bergumul dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan semalam-malaman. Sudah bisa baca sendiri. Bergumul dengan Tuhan. Pengalaman Peniel, pengalaman Mahanaim adalah pengalaman dia berjumpa dengan Tuhan. Di pengalaman Peniel, Tuhan memberi identitas yang baru kepada Yakub. Tuhan beri identitas yang baru. Waktu dia bergumul dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan semalam-malaman. Dan Yakub berkata dalam pergumulannya, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Wow. Ketika dia sedang sendirian, dia bergumul dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dalam pengalaman perjumpaan setelah Mahanaim ada Peniel. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus pulihkan. Sampai di Peniel, dia mengalami perjumpaan. Dan perjumpaan di Peniel tidak saja mengajar dia untuk menikmati kehadiran Tuhan. Tapi pengalaman Peniel membuat dia menjadi pribadi yang baru. Di Mahanaim, dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi masih Yakub dengan karakter yang lama.
Yakub yang disebut Yakub penipu. Yakub yang disebut Yakub penakut. Sehingga di pengalaman Peniel di pasal yang ke-32 mulai ayat yang ke-24, sudah bisa baca di PowerPoint. Alkitab berkata ayat yang waktu dia bergumul dengan Tuhan dan dia tidak melepaskan pergumulannya. Dia kata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ini penting pesannya. Daud yang penakut. Yakub yang penakut. Yakub yang penakut. Yakub yang penipu. Dia sadar dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan di pengalaman Peniel dia bergumul dengan Tuhan, dan pergumulan itu bukan pergumulan yang mudah, bukan pergumulan yang ini doa semalaman, ini doa semalaman. Semalam-malaman dia bergumul. Dia bergumul dan dia menang. Saudara, ini bicara tentang kehidupan doa yang berdoa sampai dia menyentuh hadirat Tuhan. Haleluya. Berdoa sampai dia menyentuh pintu gerbang sorga. Berdoa sampai hati Tuhan tergugah. Dia berdoa semalam-malaman sampai dia menang dalam pergumulannya. Dan dia katakan, aku tidak akan amen. Aku tidak akan berhenti berdoa sampai Tuhan memberkati aku. GPD Brisbane, El Gibor, kita dianugerahi Tuhan. Kita punya kehidupan pelayanan yang mungkin terlihat memang aktivitas ibadah raya setiap minggu. Tapi di tengah minggu ada aktivitas-aktivitas doa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang menjadi tiang-tiang yang kuat. Sehingga ibadah raya kita menjadi seperti pengalaman Mahanaim. Tempat yang kudus di mana Allah berjumpa dengan kita. Dan apa yang terjadi di Peniel? Waktu Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau. Maka orang itu berkata kepada Yakub, siapakah namamu? Yakub. Siapa namamu? Penipu, penakut. Orang itu berkata, malaikat Tuhan itu, pernyataan Allah itu berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub. Mulai hari ini namamu bukan lagi penipu. Namamu bukan lagi penakut. Tapi Israel, pangeran Tuhan. Israel, identitas yang baru. Ingat, kita sedang bicara tentang berkat rohani. Perjalanan setelah usia 20 tahun, kita sedang menapaki perjalanan baru. Dengan pengalaman-pengalaman rohani, saya merindukan Mahanaim. Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Tuhan di pengalaman Mahanaim, tempat yang kudus. Kalau boleh Tuhan, setiap ibadah Hope, ibadah FOG, ibadah raya, itu menjadi perjumpaanku dengan Tuhan. Dan kalau masih ada di hidup ini yang masih harus dibereskan, belum sempurna, Tuhan, aku masih mau berjumpa dengan Tuhan di Peniel. Masih ingin berjumpa dengan Tuhan di sana. Bergumul dengan Tuhan sampai aku mengalami identitas yang baru. Yakub mengalami identitas yang baru. Bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Peniel artinya wajah Tuhan. Lalu setelah semalam-malaman Alkitab berkata, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Ini yang istimewa. Semalaman itu pergumulan yang berat mungkin. Tapi bergumul semalam-malaman sampai dia memiliki identitas baru. Setelah dia memiliki identitas baru, Alkitab katakan tampaklah matahari terbit. Itu bicara tentang berkat yang baru. Berkat yang baru buat kita gereja Tuhan.
Tapi ada pengalaman berikutnya lagi. Ada pengalaman berikut. Tuhan bereskan satu-satu. Tuhan bereskan. Waktu kita percaya Tuhan, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Tapi waktu kita lahir baru memang enggak 100% sifat-sifat lama kita tiba-tiba runtuh. Enggak. Ada proses Tuhan. Ada proses Tuhan. Waktu Tuhan memberi identitas baru kepada Yakub, waktu kita memiliki identitas yang baru sebagai gereja Tuhan, Tuhan proses pelan-pelan. Diproses Tuhan. Setelah pengalaman Peniel, pasal yang ke-33, kita lihat saudara, ada pengalaman rekonsiliasi yang kedua. Ada pengalaman rekonsiliasi yang kedua. Rekonsiliasi yang kedua adalah rekonsiliasi antara Yakub dan Esau, kakak beradik. Kakak beradik. Tadinya Yakub takut banget. Tapi pengalaman Mahanaim dan Peniel, ada pengalaman-pengalaman besar. Makanya saudara, tidak rugi Anda beribadah. Ada banyak melalui pengalaman ibadahmu, pengalaman doamu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam ruang spiritualmu, di mana Allah membereskan apa yang tidak mungkin dapat Anda bereskan. Dan itu Allah kerjakan di ruang spiritualitasmu ketika engkau sedang beribadah, engkau sedang berdoa. Makanya itulah keistimewaan waktu Anda berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Makanya rajin-rajin beribadah. Amin. Itulah pentingnya. Waktu kita sedang beribadah, berdoa, Tuhan mengambil alih proses hidup kita. Tuhan memulihkan sama seperti pengalaman Mahanaim, pengalaman Peniel. Di dalam kehidupan spiritualitas kita, Tuhan bekerja di dalamnya. Enggak rugi Anda berdoa, enggak rugi Anda beribadah. Semakin Anda beribadah, semakin Tuhan berikan identitas baru. Tuhan ubahkan kehidupan kita. Tuhan jadikan kita manusia yang baru di dalam Tuhan. Sehingga ada rekonsiliasi yang kedua. Hubungan kakak beradik. Saudara, ada di sini yang kakak beradik nggak bisa ketemu karena berantem terus. Ada nggak di sini kakak beradik yang hubungannya nggak pernah dibereskan? Ada nggak? Ada nggak di sini? Ada yang ngaku, coba angkat tangan. Loh, jangan anggap sederhana. Tuhan harus membereskan. Ingat, kita sedang menuju Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Ini bukan tentang sekedar pulang ke Betel. Saya pernah khotbah ini. Tapi ada perjalanan baru. Dan untuk sampai ke Betel, ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bukan tentang, aduh kenapa sih Tuhan lupain aja lah, Tuhan gak usah ingat-ingat lagi. Tuhan tidak mau kepahitan itu menempati ruang-ruang berkat yang harusnya diisi dengan kepercayaan Tuhan. Kalau ada hubungan kakak beradik gak beresin. Ini penting saudara buat kita. Rekonsiliasi yang terjadi dalam kehidupan Yakub adalah rekonsiliasi internal. Orang tua dan anak, kakak beradik. Ada juga rekonsiliasi dengan dirinya sendiri. Tidak bisa menerima diri sendiri. Selalu berkata, kok aku enggak membandingkan diri dengan orang lain, orang yang tidak pernah selesai dengan dirinya. Ada orang begitu. Kalau lihat orang lain, dia rasa kok saya kok cuma begitu ya. Kenapa dia begitu? Hei, jangan pernah Anda spesial dalam tujuan Tuhan. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain sehingga mengecilkan Tuhanmu. Sebab Tuhan yang ada dalam dirimu adalah Tuhan besar yang memiliki rencana yang besar untuk hidupmu. Amin. Pegang baik-baik itu. Pastikan kita memiliki atau terjadi dalam diri kita rekonsiliasi. Hubungan dalam keluarga dan rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Gak pernah puas dengan diri sendiri. Ya,
Penting sekali. Setelah 20 tahun berkat yang komplit, ingat itu baru berkat jasmani. Tapi setelah itu kita sedang berjalan pada berkat rohani. Dan untuk mendapatkan berkat rohani, maka segala kepahitan harus dilepaskan. Cara terbaik untuk kepahitan-kepahitan itu dilepaskan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang paling real adalah berdoa dan beribadah. Ada yang bilang, Tuhan tahu hati saya. Walaupun saya nggak pernah beribadah, tapi hati saya nggak mungkin. Hanya kekudusan hadirat Tuhan yang bisa membersihkan apa yang tidak bisa Anda bereskan dalam hidup. Hanya dengan intervensi Tuhan dalam hidupmu di bait Tuhan, di hadirat Tuhan, maka banyak persoalan yang tidak bisa Anda bereskan itu bisa selesai. Banyak sekali persoalan hidup manusia yang tidak bisa dibereskan dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Nggak bisa. Dan itu hanya bisa clear, dibersihkan di dalam hadirat Tuhan. Makanya GPD Brisbane harus terus bertumbuh dalam pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Bukan tidak mungkin setiap kali kita bertemu dalam perayaan ibadah seperti hari ini, ada pengalaman, ada identitas baru. Ditanggalkan. Lama-lama kita bisa lihat. Saudara perhatikan, ada orang yang diubahkan Tuhan, perlahan-lahan diubahkan. Kita suka bilang, dulu kamu seperti sekarang kamu berubah. Kenapa? Tuhan yang ubahkan. Tuhan yang ubahkan. Akhirnya di Kejadian 33 ayat 3, berdamai itu. Ada rekonsiliasi yang kedua, berdamai. Kejadian pasal 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub kembali setelah rekonsiliasi yang kedua. Bersiaplah setelah pengalaman rekonsiliasi. Identitas dibaharui oleh Tuhan. Tuhan bereskan segala sesuatu yang sifatnya personal di dalam diri Yakub. Melalui perjumpaan kudus dengan Tuhan. Memiliki identitas baru. Ayat 35, pasal 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Dan buatlah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan suruh kembali. Pergi ke Betel. Bangun kembali seperti apa yang pernah engkau buat dulu. Saudara, kita seperti ingatkan kepada cinta yang mula-mula. Waktu kita sedang jatuh cinta sama Tuhan, aduh luar biasa semangatnya. Ya. Kita buat apa saja sama Tuhan, kita beri apapun buat Tuhan, cinta yang menyala-nyala. Dan Tuhan bilang setelah 20 tahun, Tuhan bilang kamu kembali. Kembali kepada pengalaman, buat kembali mezbah itu. Nikmati, alami kembali. Aduh, saudara, ini pengalaman luar biasa. Betapa rindunya Tuhan berjumpa dengan kita. Seperti hati kita dulu waktu jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan mau kembali ke cinta mula-mula di Betel. Buatlah kembali seperti apa yang pernah engkau janjikan kepada Tuhan. Itu perintah. Setelah ada rekonsiliasi, setelah ada identitas baru, benar-benar Yakub dipulihkan. Saudara perhatikan, pasal 35 ayat yang kelima. Perhatikan, pasal 35 ayat yang kelima. Kalau saudara baca pasal 34, Kejadian pasal 34, di situ ada peristiwa di mana Dina adik perempuan atau anak perempuan satu-satunya dari Yakub diperkosa di Sikem oleh Sikem. Pasal 34. Dan pasal 34, kakak-kakak dari Dina membunuh semua orang laki-laki yang ada di Sikem. Dan itu meninggalkan suasana yang mencekam. Jadi saat itu Yakub dan rombongannya ada pada suasana yang sangat
Mereka takut jangan sampai musuh menyerang. Tapi apa yang terjadi? By the way, pasal 34 adalah pasal sudah nggak ada kata Tuhan di situ. Karena Tuhan nggak berkenan cara pembelaan yang dilakukan oleh anak-anak Esau untuk membela Dina. Nggak ada. Karena pembalasan itu milik Tuhan. Ya, itu pelajarannya. Oke, kita tinggalkan peristiwa Dina dan Sikem. Pasal 35, ayat 5. Pada keadaan seperti itu, sesudah itu berangkatlah mereka. Ini sedang menuju ke Betel. Berangkatlah mereka. Ini pengalaman spiritual nih. Berangkatlah mereka. Apa terjadi? Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara bayangkan bagaimana Allah menjaga Yakub di perjalanan setelah 20 tahun. Jadi ini bukan tentang meraih mengejar berkat baru lagi, bukan. Tuhan tambahkan berkat jasmani, bukan. Tapi ini pengalaman spiritual yang luar biasa. Di mana dalam kehidupan Yakub setelah dia mengalami Mahanaim, Peniel, rekonsiliasi, identitas yang baru, dia punya wibawa rohani. Dia punya otoritas Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam perjalanan hidup Yakub ada simpati sorga. Sehingga musuh-musuhnya ketakutan. Sudah bayangkan perjalanan seperti ini. Perjalanan yang bisa saya simpulkan yang penuh dengan perlindungan, keamanan, ketentraman karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. 3:5-9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya. Tuhan meneguhkan kembali identitas dari Yakub. Tuhan itu luar biasa banget. Dia terus teguhkan kembali. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Tuhan teguhkan kembali identitas Yakub. Ingat ya, kamu udah bertobat, kamu itu manusia baru. Tuhan ingatkan lagi, hey, kamu itu manusia baru, kamu udah dipulihkan, kamu milikku. Diteguhkan kembali, diteguhkan kembali. Dan pada waktu Tuhan meneguhkan kembali identitas Yakub, mulai ayat yang ke-11, perhatikan berkat Tuhan buat Yakub. Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ayat 11. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Ada perjumpaan. Pada pasal kita lihat, Tuhan bertemu dengan Yakub kembali. Ayat 13, lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Betel. Pengalaman bait Allah, pengalaman rumah Tuhan. Betel bicara tentang bait Allah, rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Perjumpaan di Betel untuk yang pertama kali, Yakub udah kagum. Yakub mengalami Betel untuk kedua kali. Dia sudah komplit diberkati Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani. Dan dia tidak lupa Tuhan. Perjalanan kita sebagai gereja, kita sedang berjalan pada 20 plus. Perjalanan. Kita berjalan kepada pengalaman hadirat Tuhan. Sebisa mungkin kita menikmati perjumpaan di mana Allah akan terus memulihkan kita. Ada rekonsiliasi yang kotor Tuhan bersihkan.
ada perjumpaan, ada keintiman dengan Tuhan dan terus Tuhan baharui. Saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan tidak berhenti beribadah. Sebab ibadah menjadi kesempatan Tuhan terus pulihkan. Sifat-sifat lama yang tidak membangun, yang menghalangi perjumpaanmu dengan Tuhan. Tuhan buat itu dibersihkan, ditanggalkan. Supaya kita layak masuk ke Betel. Pengalaman hadirat Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan di Peniel, Tuhan, Alkitab katakan memukul pangkal paha Yakub. Sehingga Yakub menjadi pribadi yang pincang di Peniel. Kalau itu harus dibuat oleh Tuhan, Tuhan akan melakukan itu. Supaya kita tidak menjadi sombong. Supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkati. Supaya kita tetap punya kerinduan bahwa perjumpaan dengan Tuhan. Saya coba membayangkan, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bicara tentang hal itu. Bagaimana hati dari Paulus waktu dia berkata, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku mengarahkan hidupku pada apa yang ada di hadapanku. Apa itu? Itu panggilan sorgawi. Kira-kira itu juga yang menarik Yakub untuk ada di Betel. Dalam spiritualitasnya dia melihat itu menarik, ada simpati Tuhan di Betel. Dan saya berdoa supaya jemaat GPD Brisbane, kita punya hati menuju ke Betel. Dan perjalanan menuju ke Betel adalah perjalanan yang penuh dengan perjumpaan, penuh dengan pemulihan, penuh dengan berkat baru, penuh dengan otoritas baru. Berjalanlah ke Betel, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sebab itulah panggilan Tuhan buat hidup saya dan saudara. Di usia ini, ada rekonsiliasi. Masih ada yang harus dibereskan, mungkin pendetanya terlebih dahulu. Masih ada yang harus dibereskan Tuhan, bersihkan hati ini. Pelayan-pelayan terlebih dahulu, jemaat-jemaat. Kalau jemaat-jemaat ingin dipulihkan oleh Tuhan, pastikan hubungan relasimu dalam keluarga itu beres. Supaya Anda bisa nikmati hadirat Tuhan. Pastikan. Sekecil apapun persoalan dalam kehidupan keluarga, bereskan. Supaya Anda bisa rasa Tuhan bicara. Tuhan hadir. Sehingga otoritas Tuhan ada dalam hidupmu. Dan berkat Tuhan mengalir tak terbatas terus dalam kehidupan kita sebagai gereja. Kita menanti usia yang ke-21 tahun. Kita menanti usia yang ke-25 tahun. Kita menanti usia yang ke-30 tahun. Kita menanti usia yang ke-40 tahun. Kita menanti usia yang ke-50 tahun. Siapa gembalanya? Kita menanti usia yang ke-60 tahun. Kita menanti usia selama Tuhan berkenan masih kita hidup di dunia ini. Selama GPD ini berdiri. Tapi pastikan tujuan pelayanan inilah battle. Battle. Itu tujuan kita. Battle. Bukan berkat-berkat lagi. Kalau kita diberkati secara rohani, berkat jasmani akan mengikuti. Itu pasti. Itu janji. Itu janji. Yakub janji sama Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku tiba dengan selamat sampai ke negeri sanak keluargaku, maka aku akan mempersembahkan korban terbaikku. Aku akan memberikan dan mengembalikan yang terbaik apa yang seharusnya milik Tuhan. Aku persembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena di sana dia sudah diberkati Tuhan. Saya berdoa jemaat GPD Brisbane menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Tidak saja berkat sukses dalam prestasi, berkat dengan memiliki properti yang banyak. Tidak saja berkat dalam posisi profesionalmu. Tapi ada berkat rohani yang gak mungkin Anda bisa beli. Gak mungkin. Tapi saya mau kita layak ada di Mahanaim berjumpa dengan Tuhan. Kita layak menikmati Peniel. Ada wajah Tuhan berjumpa. Bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga kami.
Tuhan pulihkan komunitas kami. Setiap kepahitan, Tuhan cabut itu. Dalam relasi dengan siapapun, Tuhan cabut, bereskan itu Tuhan. Kami punya hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kami layak berada di Mahanaim. Berjumpa dengan bala tentara Allah. Di camp bala tentara Allah. Bertemu muka dengan Tuhan. Itu kerinduan kita. Dan kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, dengan kerinduan menuju battle, perjalanan kita dikawal oleh pasukan malaikat Allah. Sehingga Alkitab katakan, semua musuh kita menjadi takut, kegentaran terjadi. Karena ada kuasa Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.